Negeri 1 Kunir, Bapak Zainul Arifin MPD, yang kami hormati Bapak dan Ibu guru serta teman-teman sejawat. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah karena kita bisa melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif ini atas berkat rahmat dan karunia-Nya. Kita dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tercurah selalu kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang kami hormati, langsung saja acara pembukaan yang akan dibuka langsung oleh Bapak Zainul Arifin MPD selaku Kepala SMP Negeri 1 Kunir. Monggo Bapak disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Sohibul Hajat Pak Iwan bersama Bu Dwi. Yang saya hormati teman-teman yang mengikuti kegiatan diseminasi kegiatan Diklat CGP Pak Iwan dan Bu Dwi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas senantiasa izin Allah SWT kita senantiasa diberikan nikmat sempat, nikmat sehat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di sekolah, termasuk kegiatan diseminasi atau pengimbasan hal yang baik dari Pak Iwan dan Bu Dwi. Salawat dan salam untuk junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang berbahagia, ada dua hal mungkin yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, kami dalam hal ini sekolah atau kepala sekolah senantiasa mendorong pengembangan keprofesian Bapak Ibu semuanya, ya. Semuanya tidak hanya terbatas pada teman-teman yang ASN atau P3K, tetapi termasuk teman-teman yang GTD. Karena apa, Bapak Ibu, sesuatu hal yang baik kalau kita niati dengan baik itu pasti akan mendapatkan manfaat. Ya, tentu saja ketika kita laksanakan dengan ikhlas. Ketika bermanfaat tentunya ada barokah di sana, ada keberkahan di sana. Dan ini Bapak Ibu, tentunya ketika kita mengembangkan karir kita, keprofesian kita, kompetensi kita dalam hal pelatihan maupun mengikuti kegiatan pelatihan-pelatihan yang berjenjang atau yang resmi dari kementerian maupun yang tidak, itu pasti akan mendapatkan manfaatnya Bapak Ibu. Dan sudah ada contoh yang bisa kita jadikan sebagai contoh Bapak Ibu. Alhamdulillah contoh Pak Iwan ini dimulai dari beberapa waktu yang lalu mengikuti seleksi P3K, kemudian ranking sekian, kemudian katut ke PPG, kemudian lolos seleksi di calon guru penggerak. Nah, mudah-mudahan semuanya ini akan mendapatkan berkahnya ketika nanti dibutuhkan dalam seleksi kepegawaian. Ya, afirmasi-afirmasi seperti itu akan menentukan Bapak Ibu. Untuk itu kami dorong Bapak Ibu semuanya untuk mengembangkan keprofesian, mengembangkan kompetensi melalui diklat-diklat atau pelatihan-pelatihan yang ada. Mbak Ayu ini juga secara mandiri mengikuti PPG di luar jabatan, ya. Dan kami dorong itu. Alhamdulillah, memang waktunya intensif mulai hari Senin dalam setiap minggunya sampai dengan hari Jumat, dan hanya bisa melakukan tugas dan kewajibannya di sini hari Sabtu. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan lancar kegiatan PPG-nya dan bisa segera selesai. Kemudian yang berikutnya ada Pak Randi, ini juga dalam proses mengikuti seleksi PPG dalam jabatan yang beasiswa.
yang beasiswa. Monggo, ketika ada kesempatan-kesempatan semacam itu, Bapak Ibu ya bisa manfaatkan itu dengan baik. Ya, kami tentunya hanya mendorong, kami tidak bisa menunjukkan. Yang aktif harus Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya diberikan kelancaran, ya, yang masih belum terekrut dalam ikatan kedinasan P3K atau ASN atau yang lain, mudah-mudahan segera. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkesempatan bersama untuk menerima materi desiminasi atau pengimbasan. Jadi pengimbasan kaitannya dengan budaya positif, hal-hal yang positif di sekolah ini. Tentunya ketika menerima materi atau modul ini ada tugas tertentu, monggo harapan kami ketika Bapak Ibu membuat sebuah penugasan dari modul yang Bapak Ibu kerjakan, tentunya tidak ada salahnya ketika kita menganalogikan atau sebagai tempat untuk apa ya, hal yang implementatif. Jadi yang kita kerjakan di situ. Mumpung kita kan tidak dalam rangka membuat seperti apa ya. Tetapi kita kan betul-betul ngajar di sekolah, mumpung ada momentumnya, mumpung ada fasilitasnya, mumpung ada tempatnya. Mari kita perankan kita itu seakan-akan kita ingin memberikan sesuatu kepada sekolah, kemudian apa yang harus kita create untuk sekolah ini, termasuk ketika kita menyusun aksi nyata atau pengimbasan dari budaya positif ini. Sehingga ketika ini menjadi suatu karya yang baik, ini bisa disampaikan kepada sekolah hasilnya. Dan ini bisa merupakan aksi nyata yang betul-betul memiliki nilai dari Bapak Ibu semuanya. Ini Bapak Ibu mungkin yang penting. Jadi ketika kita mungkin ATM iya, tetapi amati, tiru, dan modifikasinya itu betul-betul kita kejawantahkan ke dalam tugas kita selaku guru di sekolah ini, sehingga kita akan memberikan nilai yang betul-betul bermakna dan sesuai dengan penjenjangannya. Salah satu persyaratan dari kepala sekolah itu adalah dari guru penggerak. Ya mungkin saja ketika panjenengan nanti diangkat menjadi kepala sekolah, mungkin oh iya saya pernah melaksanakan kegiatan pengimbasan budaya positif yang saya angkat hal seperti ini. Ini adalah suatu pengalaman ya, sesuai dengan mungkin idiom guru yang terbaik adalah pengalaman ya, sehingga pengalaman yang jenengan gunakan untuk menuju keprofesian ke depan menjadi lebih baik. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan kepada Bu Dwi dan Pak Iwan utamanya, serta teman-teman yang lain. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf, mungkin saya tidak bisa mengikuti acara ini sampai dengan selesai, Bu. Saya punya tanggungan menilai isian refleksi tindak lanjut dari Bapak Ibu masih belum dituntaskan. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih kepada Bapak Zainul Arifin MPD. Bapak dan Ibu, sebelum kegiatan ini kita lanjutkan, mari kita berdoa kepada Allah agar kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh keberkahan. Bu Iin, mohon untuk memimpin doa. Di sini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah dengan harapan mudah-mudahan apa yang Bu Dwi dan Pak Iwan cita-citakan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمد النائمين حمد الشاكرين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت ورحمة عند الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا ولمشايخنا وللمعلمين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعل أولادنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير اللهم يسر ولا تؤثر أمورنا في الامتحان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bu Iin Ainur Rahmah. Baiklah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah pemaparan materi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Iwan Sahroni. Pada Bapak Iwan, disilahkan. dipandu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Dwi. Yang saya hormati Pak Jainul selaku Kepala SMP Negeri 1 Kunir, serta Bapak Ibu, guru semuanya, teman-teman saya. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, amma ba'du. Izinkanlah pada hari ini, pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan pengimbasan terkait budaya positif. Jadi selama beberapa minggu ya, kami melaksanakan pendidikan guru penggerak, yaitu terkait budaya positif. Nah, ini nanti yang akan kami sampaikan seperti apa ya, seharusnya kita menerapkan budaya positif di sekolah kita, sehingga nanti diharapkan keberpihakan kita dalam pembelajaran itu bisa maksimal terhadap murid. Cuma foto-foto, sekarang apapun di video, Pak. Betul, lanjut. Oh, gitu. Nah, biar tidak tegang, supaya tidak kelihatan cemberut atau manyun, silakan berdiri, ya, Bapak Ibu berdiri. Kita senyum, ya. Yuk kita senyum selama 30 detik. Nah, ini bergandengan ya, berhadapan.
Nah, ini sudah bisa Pak- dihitung ini. Nggih. Pak Munir sendirian. Pak Munir mungkin dengan Bu Husnul. Oh iya Bu. Dengan Oke. saya. Dengan saya. Pak. Nggih. Ya, saya. Oke, Pak. Bu Dewi silakan dianu Bu Dewi, apa di 30 detik. Dihitung ya. Nggih. Ya. Ya, monggo silakan berhadapan. Nggih, silakan. Nggih, bertatapan kemudian saling senyum. Monggo. Nggih. Sudah nggih. Nggih, monggo silakan. Nggih. Nggih, silakan senyum yang ikhlas. Nggih, senyum yang ikhlas supaya nanti nggih mendapat keberkahan. Nggih, sudah. Nggih, nggih. Belum. Nggih. Nggih, sudah. Nggih, monggo. Silakan dilihat. Kita tambah yang ikhlas. Insya Allah kalau ikhlas nanti senyumnya itu tidak dibuat-buat. Jadi insya Allah akan ada keberkahan. Nggih. Nggih, sudah. Nggih. Oke, terima kasih. Nggih, monggo tepuk tangan. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut. Dalam budaya positif, saya mulai dalam budaya positif, seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep. Ada 6 konsep ya, ada 6 konsep. Yang pertama itu disiplin positif, yang kedua itu motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol, yang keenam segitiga restitusi. Dalam hal ini saya dengan Bu Dwi akan berbagi ya, saya akan menjelaskan nomor 1, sampai nomor 3, kemudian yang 4, 5, 6 nanti akan disampaikan oleh Bu Dwi. Ya, lanjut. Disiplin terkait disiplin positif. Oh, belum ini, Bu. Belum. Ya, mohon maaf. Ini adakah yang bisa jelaskan terkait disiplin positif? Mungkin Bapak Ibu ada yang menyampaikan versi Bapak Ibu disiplin positif itu apa? Monggo silakan. Ngacung, silakan ngacung. Bebas, jawabannya bebas. Yang ada di benak Bapak Ibu apa terkait disiplin positif itu seperti apa? Karena kita sebagai guru ya, sebagai pemimpin pembelajaran, kita tidak asing dengan kata-kata disiplin. Nah ini ada, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Menurut saya kata-kata di situ adalah patuh taat kepada peraturan sekolah. Contohnya anak-anak patuh dalam menjalankan tugas sekolah, tetap dalam baju dimasukkan, namanya adalah disiplin itu. Oh ya, luar Taat biasa. atau patuh kepada Pak Guru. Ya, luar biasa. Ya betul. Mungkin betul yang disampaikan oleh Pak Munir bahwa disiplin tadi beliau menyampaikan adalah ya taat dan patuh. Mungkin ada versi yang lain, monggo. Dari ibu-ibu. Saya Pak Iwan. Oh, nggih. Pakai ini juga. Ya. Ditekan, tidak usah ya. Boten. Yang dimaksud dengan disiplin positif itu mungkin bisa kita artikan hal-hal yang positif ya. Artinya ketika disiplin, di situ berarti ada disiplin negatif, ada disiplin positif. Mungkin saya kalau menganalogikan disiplin positif itu ya disiplin memang betul-betul tumbuh dari kesadaran diri yang bersangkutan tanpa ada tekanan, tanpa kalau ada hukuman atau tanpa ada iming-iming. Sedangkan ya, begitu sebaliknya ketika disiplin negatif, dia disiplin ketika ada peraturan, ditakut-takuti dan lain sebagainya. Mungkin
Itu Pak Iwan. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Janul. Luar biasa keterangan. Ya, dari Pak Janul tadi menyampaikan bahwa disiplin positif intinya itu muncul dari kesadaran diri sendiri. Jadi ya tidak karena diperintah atau istilahnya dari faktor eksternal. Jadi langsung saya sadar dan melakukan kedisiplinan dari diri sendiri. Lanjut. Nah, kita lihat ya. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, benar yang disampaikan oleh Pak Munir serta Pak Janu tadi, ya, bahwa disiplin ini memang kita dengan menerapkan disiplin, seorang anak menerapkan disiplin, otomatis dia akan mempunyai rasa tanggung jawab. Kalau anak itu tidak disiplin, dia biasanya susah memang dia memiliki tanggung jawab sekecil apapun. Gitu. Kemudian menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ini setelah ini akan ada pembahasan gitu. Lanjut betul. Nah, yang berikutnya gitu. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri, dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Oke, terima kasih. Matur nuwun. Ya, saya lanjutkan. Jadi disiplin positif lebih ke arah disiplin diri, dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi seorang anak yang mempunyai disiplin positif, dia lebih bisa mengontrol diri. Ya, mungkin ketika berinteraksi dengan temannya, begitupun juga seorang guru ya. Ketika kita sudah punya disiplin positif, otomatis kita sebelum melakukan sesuatu kita akan berpikir dulu, oh ini baik, ini enggak. Ya. Lanjut betulnya. Nah, yang berikutnya, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Seperti yang tadi disampaikan Pak Jainul, benar. Jadi dia muncul dari diri sendiri, kesadaran, sadar. Kemudian tidak karena ini, misalkan kalau kita masuk sekolah, misalkan, karena takut dimarahi guru, atau misalnya tidak mengerjakan tugas karena takut dapat nilai jelek. Jadi ketika anak sudah punya disiplin positif, dia akan otomatis sudah, ini misalkan saya harus masuk sekolah, kemudian saya harus mengerjakan tugas, supaya misalkan karena ini kewajiban saya. Lanjut. Next. Lanjut. Ke bawah. Balik yang tadi, disiplin yang pertama, lagi. Nah ini, disiplin positif itu akan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi ketika kita melakukan disiplin positif, itu pasti ada nilai-nilai kebaikan yang muncul di situ. Mungkin saya ingin bertanya, apakah ada yang bisa menjelaskan terkait nilai-nilai kebajikan itu apa? Monggo, tadi Bapak sudah, yang Ibu sekarang. Nilai kebajikan itu apa? Atau menyebutkan contoh-contoh nilai kebajikan apa saja? Contoh, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya, misalkan menerapkan kebajikan, misalkan anak-anak disiplin dalam kegiatan, misalkan penggunaan atribut sekolah, ya, kan salah satunya misalkan anak-anak yang tidak menggunakan atribut kan juga menyalahi peraturan sekolah. Dengan mereka menggunakan berarti mereka sudah disiplin tentang peraturan sekolah. Nilainya apa tadi? Menerapkan anak-anak kedisiplinannya dengan mematuhi peraturan, salah satunya penggunaan atribut lengkap sekolah. Mematuhi aturan. Ya, ya, terima kasih. Tepuk tangan. Yang lainnya mungkin ada yang menambahkan nilai-nilai kebajikan
Atau boleh dikatakan nilai-nilai kebaikanmu? Ya, terima kasih Pak Iwan atas kesempatannya. Jadi nilai-nilai kebajikan di sini ini ada hubungannya dan erat sekali hubungannya dengan disiplin positif. Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah sikap positif yang diterapkan oleh anak-anak di dalam keseharian, khususnya ketika mereka berada di sekolah. Misalnya disiplin positif yang di situ misalnya anak-anak dengan kesadaran dirinya dia mau menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Jadi tanpa ada tekanan atau perintah dari guru, secara mandiri dia mau menjaga kebersihan sekolah. Nah, kemudian misalnya menjaga kebersihan, kemudian datang tepat waktu. Nah, misalnya datang tepat waktu dalam artian di sini tidak terlambat, dan kemudian misalnya mentaati peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Ya, jadi tidak melanggar begitu. Ya, mungkin itu tambahan dari saya, Pak Iwan. Terima kasih. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Ya, luar biasa jawabannya. Betul, ya. Jadi nilai-nilai kebajikan itu ya ketika kita seorang murid dia melaksanakan suatu disiplin positif, kemudian dia perlu untuk menumbuhkan nilai-nilai. Jadi nilai-nilai kebaikan yang harus dia terapkan apa? Ya salah satu tadi mematuhi aturan, kemudian tadi tidak melanggar ya, Bu Usul, tidak ya, menjaga kebersihan. Oke. Nah, lanjut Bu. Ya, terus. Ya, terus. Ya. Nah, nilai-nilai kebaikan ini ya, sebenarnya banyak yang kita temukan di sekitar kita. Misalkan ramah, ini salah satunya ya. Ramah, kemudian sopan santun, kemudian inovatif dan sebagainya. Nah, karena kita ini di dalam kurikulum Merdeka ya, jadi nilai-nilai kebajikan ini di IKM itu sudah termuat dalam profil pelajar Pancasila. Misalkan anak yang misalkan kita sabar misalkan dalam menghadapi ujian misalkan, itu sudah termuat dalam profil yang pertama, itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Misalkan kerjasama bisa termuat dalam gotong royong. Kalau tadi misalkan siapa Pak Munir tadi siapa Bu Nurul tadi mematuhi aturan ya Bu ya. Mungkin bisa masuk ke beriman dan bertakwa, karena mematuhi aturan itu termasuk golongan taat ya. Misalnya taat dan patuh ya masuk ke sana. Kalau enggak beriman itu biasanya susah untuk mematuhi itu. Kan perintah yang baik. Jadi itu ya. Jadi disiplin positif itu dibarengi dengan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan kita di kurikulum Merdeka itu ada termuat dalam profil pelajar Pancasila. Terus aspek yang berikutnya. Oke, lanjut. Nah, sekarang motivasi perilaku manusia. Lanjut ini. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari ketiga motivasi ini, motivasi yang pertama dan kedua itu adalah motivasi eksternal. Nah, ini yang nggak bagus ini. Motivasi pertama dan kedua ini
Yang pertama itu karena hukuman, kalau tidak melakukan suatu dihukum nanti. Yang kedua, mendapatkan ada harapan untuk mendapat imbalan. Ini maksud dapat guna. Yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai yang mereka percaya. Jadi ikhlas, bahasanya ikhlas. Jadi seorang anak ketika dia punya motivasi, kalau motivasinya itu misalkan misalkan anak belajar, oh saya biar mendapat nilai bagus, ini termasuk motivasi yang berapa itu? Misalkan anak belajar terus dia ingin dapat nilai 100 dan sebagainya. Kira-kira motivasi yang berapa? 1, 2 atau 3 itu? Kedua, betul. Nah, motivasi yang kedua itu yang tidak bagus. Jadi dia tidak akan kekal ketika dia dapat nilai yang buruk, ya ini sudah mungkin kecewa dan sebagainya. Tapi ketika anak itu misalkan saya ingin belajar karena saya ingin misalkan memahami materi, kemudian dia misalkan supaya anak ini mempelajari apa biasanya memahami mempelajari istilahnya supaya dia kewajiban dia belajar ya, jadi dia harus bagaimana saya bisa memenuhi tanggung jawab saya. Jadi nomor 1 dan 2 itu faktor eksternal dari luar, yang ketiga itu faktor internal dari dalam diri sendiri. Yang aspek yang ketiga, lanjut. Nah, aspek yang ketiga adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, ini yang nanti akan ada lanjutannya, nanti yang lebih mendalam lagi terkait keyakinan kelas. Nah, keyakinan sekolah, keyakinan kelas ini perlu kita gali, kita tumbuhkan ya di sekolah, di lingkungan sekolah atau di lingkungan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Oh ya, saya mau tanya dulu. Keyakinan kelas ini, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini, ada yang bisa memberikan jawaban kira-kira? Keyakinan sekolah, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Monggo. Oke, silakan, monggo diminum. Terima kasih Pak Iwan. Di sini perbedaan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas gitu nggih? Contohnya keyakinan kelas menurut Bu Usul apa? Kalau keyakinan kelas itu adalah beberapa kesepakatan yang dibuat oleh murid di bawah panduan guru atau wali kelas. Nah, jadi di sini nanti bahasanya itu harus menggunakan bahasa yang positif. Jadi bukan menggunakan bahasa negatif. Dalam contoh begini, misalnya kelas 7A misalnya, kesepakatan pertama, murid dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, itu termasuk kalimat negatif nih, karena di situ ada kata dilarangnya. Nah, kata-kata seperti itu dihindari. Jadi dibuat dalam bentuk kalimat positif. Misalnya apa? Berarti murid menjaga kebersihan kelas. Nah, jadi tidak ada kata negatifnya. Atau kalau misalnya tadi murid dilarang datang terlambat. Nah, itu kan kalimat negatif juga. Jadi bahasa seperti itu bisa diganti murid datang tepat pada
waktunya. Nah, itu contoh keyakinan kelas. Nah, kemudian untuk keyakinan sekolah ini mungkin dalam ranah yang lebih luas lagi. Jadi nanti ada hubungannya dengan peraturan sekolah, ya. Jadi ada hubungannya dengan peraturan sekolah. Jadi mungkin itu, Pak. Jadi keyakinan kalau keyakinan kelas itu bisa dibuat oleh murid, ya, dan guru, ya, berdasarkan kesepakatan. Itu keyakinan kelas. Atau kalau kesepakatan kelas itu bisa dibuat oleh guru mapel. Jadi guru mapel pada saat jam mengajar waktu itu, kesepakatan kelas. Kalau keyakinan kelas itu mungkin berlaku untuk seterusnya dalam kelas itu. Itu mungkin Iwan. Okay. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Ya, tadi sudah diterangkan panjang lebar ya. Jadi keyakinan kelas, jadi dibuat secara bersama-sama, kesepakatan, misalkan di kelas, sepakatan antara guru dengan siswa. Kemudian keyakinan kelas itu harus positif, harus yang baik. Jadi tidak boleh yang negatif. Setelah ini kita lihat ya seperti apa, lanjut Bu. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, jadi untuk menciptakan budaya yang positif ya. Jadi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu harus diterapkan, memang harus diterapkan di sekolah atau di kelas ya. Kalau tidak diterapkan ya tidak bisa jalan. Kita tidak akan melihat hasilnya. Gitu. Oke, lanjut. Oke. Nah, ini slide yang terakhir dari saya. Keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah itu apa ya? Contoh misalnya begini. Kenapa kita harus mengucapkan kata-kata yang baik ya? Dan kadang anak itu, kita itu ya tidak usah disuruh untuk mengucapkan, untuk melakukan sesuatu. Kadang dengan mendengar sudah ingat ya. Contoh gini misalkan, gajah itu besar. Kira-kira yang diingat apa itu? Nah, kita tanpa melihat ya, kita sudah tahu gajah itu besar. Nah, termasuk kita misalkan keyakinan kelas ya, misalkan anak, misalkan kita, contoh ya kalau kita di ini ya, omong kotor ya. Misalkan kita menirukan, misalkan seorang guru menirukan, misalkan kita jangan kurang ajar, gitu. Itu anak tanpa dia melakukan, dia sudah terekam di otaknya itu kurang ajar. Nah, itu makanya penting kita memilih kata-kata yang positif supaya anak-anak itu mereka tidak ada di otaknya itu ingatan-ingatan yang negatif. Meskipun kata-kata misuh pun ya, meskipun anak-anak itu kita tidak nyuruh ketika kita misalnya gurunya ya, kadang kita guyonan, kita ngomong ini bilang gini, itu sudah terekam di anak-anak itu. Nah itu di budaya positif itu tidak boleh itu. Jadi harus yang baik pun. Misalkan contohnya ini keyakinan kelas dari kelas 9C ya. Ini saya ngambil contoh ya. Kunti wali kelasnya. Iya, Kunti. Misalkan bekerja sama menjaga kebersihan kelas, saling peduli, menghargai dan membantu. Saling peduli, menghargai dan membantu sama lain, tepat waktu dan aktif di kelas. Jadi semuanya positif. Kemudian yang berikutnya
setiap anggota kelas perlu belajar, senang, melakukan tugas, ya, kemudian saling menghargai dan semuanya. Jadi keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama. Kalau di kelas ya murid dengan guru, supaya apa ya? Supaya ketika nanti terjadi pelanggaran, jadi anak-anak itu sudah ngerti karena yang buat kesepakatan mereka sendiri. Ya memang di budaya positif ini kita memang dituntut sabar memang prosesnya itu. Ya tadi itu menumbuhkan kesadaran dari dalam diri. Jadi bukan dari faktor eksternal. Nah, kita kadang saya sendiri karena juga masih kurang sabar. Ya, harapan saya nanti setelah pengibasan budaya positif ini, semua wali kelas, Bapak Ibu guru membuat keyakinan, membuat kesepakatan di kelas terkait keyakinan kelas. Jadi buat bareng-bareng dengan anak-anak. Apa itu kemudian kita tuliskan, kita tempel. Jadi ketika anak-anak melakukan pelanggaran, mereka sudah tahu, oh saya melanggar ini, saya sudah buat kesepakatan ini. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang tanyakan sebelum ganti dengan Bu Dwi? Tidak ada, ya? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salahnya dari saya sendiri, kalau ada benarnya semata-mata dari Allah SWT. Oke, terima kasih. Lanjut butuh ini. Terima kasih Pak Iwan. Bisa tadi. Teori motivasi perilaku manusia ada 3. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu contoh kalimatnya, itu menumbuhkan motivasi eksternal bagi murid, ya, bukan dari dirinya, tetapi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya murid seperti itu. Ya. Kemudian yang nomor 2, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Contoh kalimatnya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini untuk mendapatkan penghargaan. Jika murid itu mendapatkan imbalan, dia akan melakukan sesuatu. Tetapi kalau dia tidak diberi apa-apa, dia tidak akan melakukannya. Ya. Ini motivasi eksternal juga, kurang baik juga. Yang nomor 1 tadi juga kurang baik bagi murid, nomor 2 juga kurang baik. Kalau tidak ada imbalannya, saya tidak melakukannya. Contohnya, saya tidak akan belajar jika nilai saya jelek. Saya akan belajar jika nilai saya bagus. Berarti dia kan, wis aku ndak sinau, aku kepingin nilai elek. Kalau dia tidak ingin mendapatkan penghargaan, tetapi kalau dia ingin mendapatkan penghargaan, saya akan belajar dengan sungguh-sungguh. Soalnya saya ingin mendapat nilai yang bagus. Atau orang tua biasanya, "Nduk, le sinau engko tak kei hadiah, tak tukono sepeda motor baru." Misalnya. Nggih. Kemudian yang nomor 3 ini yang bagus, motivasi dari internal akan tumbuh disiplin positif dari dalam diri. Contohnya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini dari dirinya murid. Murid itu melakukan sesuatu timbul dari kesadarannya sendiri, bukan perintah orang lain, juga bukan atas imbalan dari orang lain. Berarti sadar nggih. Sadar diri. Ngoten nggih Bapak Ibu? Nah, ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Maksudnya adalah merdeka
murid itu merasa bebas, merasa merdeka dirinya, tidak paksaan dari orang lain. Belum Pak Iwan. Murid itu akan sadar, saya melakukan seperti ini benar enggak? Saya naik sepeda motor tanpa helm, tanpa ada SIM, berarti kan belum waktunya. Nanti dia akan mikir, nanti saya kena polisi misalnya. Tetapi kalau dia sadar sendiri, saya tidak akan naik sepeda motor karena umur saya belum cukup. Misalnya seperti itu. Jadi merdeka untuk dirinya sendiri tahu, porsinya untuk dirinya sendiri itu tahu. Seorang murid yang bagaimana. Itu artinya merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Lanjut Pak Iwan. Dihukum oleh penghargaan bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Bapak Ibu, yang perlu diketahui adalah penghargaan itu sama dengan menghukum. Okay? Masalahnya siswa itu tidak ada kesadaran sendiri kalau tidak ada imbalannya dari orang lain atau hadiah. Sama. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan itu menurut Al-Fiqhon tahun 1993. Pengaruhnya ada jangka pendek dan jangka panjang pengaruhnya. Jika jangka pendek itu siswa malas, murid itu bisa mempunyai sifat malas. Oh, aku gak usah, aku gak dikai hadiah bu guru, gak diberi hadiah orang tua. Jangka panjangnya juga akan pengaruh terhadap murid itu. Yeah. Kemudian penghargaan menghukum, sama tadi dengan sebelumnya, bahwa penghargaan itu sama dengan menghukum seorang anak. Kemudian penghargaan tidak efektif, penghargaan akan merusak hubungan. Maksudnya penghargaan merusak hubungan ini mungkin ada yang tahu Bapak Ibu, silakan boleh angkat tangan. Penghargaan yang sifatnya merusak hubungan, silakan. Contohnya misalnya pemberian hadiah untuk anak yang mendapat ranking 1. Nah, nanti di sini bisa menyebabkan anak yang tidak ranking itu akan merasa cemburu. Akhirnya dia bisa iri kepada yang mendapatkan hadiah, dalam hal ini yang dapat ranking 1 itu, maka dari berdasarkan sifat iri itu tadi bisa berlanjut untuk menjadi dengki misalnya, menyakiti atau misalnya membuli temannya yang tadi mendapat hadiah. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih disampaikan kepada Bu Husnul. Betul, penghargaan merusak hubungan ini sama dengan merusak hubungan misalnya dengan teman. Ya, makanya kalau sekarang di kelas itu kan tidak ada ranking ya, peringkat ya, karena anak mempunyai latar belakang kelebihan dan kurangan yang berbeda-beda dan bermacam-macam ya. Ada yang pintar matematika, ada yang pintar bahasa Indonesia, tidak boleh disamakan ya. Seperti burung disuruh berenang itu kan juga tidak bisa ya Bapak Ibu. Burung kan bisanya terbang, kalau dipaksa untuk berenang ya tenggelam. Itu contohnya. Lanjut Pak Iwan. Dihukum oleh penghargaan itu penghargaan menurunkan kualitas. 1. Penghargaan mematikan kreativitas. Kemudian yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Maksudnya dihukum oleh penghargaan ini adalah penghargaan menurunkan kualitas. Tadi Bu Husnul sudah membantu menjelaskan. Menurun ini contohnya adalah dengan teman saja sudah tidak baik. Nanti dia sudah berusaha untuk belajar keras tetapi dia tidak mendapatkan ranking.
Nah, itu makanya nanti bisa menurunkan kualitas si anak itu. Jadi anak itu males aku wes sinau rajin, sudah belajar rajin, tetapi saya tidak mendapatkan peringkat atau ranking. Misalnya, kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Sama, karena imbalan atau penghargaan, jadi dia males untuk kreatif, berimajinasi. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Penghargaan itu juga bisa mematikan motivasi dari dalam diri murid. Lanjut Pak Iwan. Sekarang adalah tentang program kebajikan. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal, ya. Beri dukungan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, beri pengakuan secara konsisten, dan fokus pada proses. Mungkin ada yang bisa menjelaskan satu saja, silakan. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa menjelaskan? Mungkin Pak Munir? Mungkin Pak Munir bisa menjelaskan? Memberi pengakuan siswa berdasarkan dukungan secara khusus. Misalnya itu misalkan kita tahu ada salah satu anak memiliki kelebihan tapi dia merasa tidak mampu atau minder, maka kita perlu memberikan dukungan secara khusus, misalnya dengan cara memanggil, dengan misalkan, nah gambaranmu bagus, kenapa kamu tidak coba mengikuti lomba-lomba, gitu. Kemudian itu kan bisa dilakukan juga berhubungan dengan pengakuan secara pribadi. Misalkan anaknya akhirnya berbicara, maaf Bu, saya malu, saya takut, misalkan saya takut tidak menang. Kan di situ ada pengakuan secara pribadi dari anak tersebut. Nah, maka perlu adanya dukungan secara khusus. Ya, terima kasih Bu Nurul. Bagus sekali. Memberi dukungan secara khusus, diberikan contoh oleh Bu Nurul tadi juga. Misalnya ada anak yang mempunyai bakat khusus, tetapi dia kurang untuk mengekspresikan atau mengimajinasikan bakatnya. Jadi bisa dipanggil sendiri murid itu. Oke, Bapak Ibu. Kemudian memberi pengakuan secara pribadi. Kemudian bergantian, murid bergantian ya sama. Beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Mungkin ice breaking dulu Pak Iwan. Yeah. Banyak yang ngantuk. Iya. Ice breaking dulu, banyak yang ngantuk. Mau berdiri itu. Berdiri. Mau enggak berdiri? Ayo Pak Iwan, ice breakingnya. Banyak yang ngantuk ini. Sini. Tadi itu Bu ya. Ya. Hitam sama hijau. Iya, ini enggak ada pasangannya dengan buku Senul. Ya, sebentar, pindah sebentar. Dengan pasangannya siapa yang hijau, siapa yang hitam. Saya bilang nanti misalnya Mas Hari yang hijau sebelah kiri aja Bu, sebelah kiri hijau, sebelah kanan hitam. Sebelah kanan hitam. Sebelah kanan hitam, kiri hijau. Berarti Pak Iwan, Bu Titis, Mas Hari, Bu Husnul, Mbak Inun hitam. Pak Monir hijau yang kiri, Bu Nurul, Mbak Wulan, Bu Iin sama Mbak Ayu hijau. Nanti yang saya bilang hitam berarti yang hijau tos gini ya. Menepuk tangannya. Ya? Menepuk tangannya. Tangan temannya. Iya. Hijau yang menepuk. Iya, kalau yang hijau yang menepuk. Menepuk hitam yang menepuk hijau. Iya. Iya. Hijau. Hitam. Iya. Nggih. Hitam berarti yang nepuk. Ya, hitam hijau. Nek hitam berarti hijau yang nepuk. Oh, hitam dia. Iya, iya. Iya, kalau hitam yang menghindar. Siap nggih? Hijau. Hijau. Hijau.
Pak Monir lo terlalu semangat. Hitam. Hijau. Nggih pun sampun sudah Pak Iwan. Sudah meleleh. Pak Monir ngantuk. Kebutuhan dasar manusia ada 5 Bapak Ibu. Kasih sayang, rasa diterima, ya pasti semua perlu rasa kasih sayang ya. Murid juga, ya. Kemudian penguasaan, kesenangan, kebebasan dan bertahan hidup. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Lanjut Pak Iwan. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah komponen psikologis yang merupakan kebutuhan akan perasaan aman. Murid akan lebih berkonsentrasi bila suasana pembelajaran aman dan nyaman. Dia akan merasa nyaman jika di sekolah atau di kelas tidak ada yang membuli. Ya. Kemudian dia tidak akan nyaman. Aku wegah sekolah, di kelas aku dibully tok ambek Monir misalnya. Aku wegah nang sekolahan. Nanti kalau ke sekolahan aku akan dimarahi, dikucilkan oleh teman saya. Berarti dia tidak nyaman, nggih. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Murid yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai atau diterima oleh lingkungannya. Bagi mereka teman sebaya sangatlah penting sebagai rekan kolaborasi dalam belajar dan bekerja sama dalam kelompok. Misalnya begini Bapak Ibu, murid yang merasa diterima oleh temannya, jadi tidak ada mana murid yang dari latar belakang keluarga tidak mampu, mana yang mampu. Tidak ada seperti itu di sekolah atau di kelas. Sama itu rasa diterima. Oh sepatuku elek, aku wedi katene berkumpul dengan teman-teman. Tidak seperti itu ya. Berarti sama di sekolah itu. Kemudian kebutuhan pengakuan atau kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Bapak Ibu, seorang murid kalau dia mempunyai prestasi atau apapun, kalau dihargai, dia akan senang. Ya, misalnya dia mempunyai bakat dan minat di dalam lari, kemudian dihargai oleh seorang teman atau guru, dia akan semangat sekali untuk mengeksplor, untuk berimajinasi, mengekspresikan kelebihannya. Nggih, paham nggih? Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri. Murid dengan kebutuhan bebas yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Jadi murid juga tidak mau dipaksa Bapak Ibu. Totok, kon kudu pinter matematika. Tidak seperti itu ya. Bebas dengan pilihannya sendiri. Aku tidak senang Bu, aku bisa matematika, tapi aku lebih senang bahasa Indonesia misalnya. Jadi tidak boleh dipaksakan. Seperti itu seorang murid akan nanti di dalam dirinya itu motivasinya akan turun. Lanjut. Kesenangan Bapak Ibu. Kesenangan ini kebutuhan untuk merasa senang. Semua ingin senang ya? Tidak ada yang ingin tidak senang ya. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Kalau murid sudah merasa senang, dia akan senang segalanya di dalam kelas. Diberi pelajaran apapun akan diterima, diberi tugas apapun. Tapi kalau sudah tidak senang, aku tidak senang ambek
guru olahraga iku Pak Hari aku ndak seneng, makanya dia sembunyinya di kantin, sembunyinya di kamar mandi. Aku takut sama Pak Hari guru olahraga, misalnya seperti itu. Jadi kebutuhan senang ini sangat diperlukan oleh seorang murid untuk mencapai prestasi yang baik. Lanjut Pak. Bapak Ibu, guru mempunyai 5 posisi kontrol. Nggih. Yang pertama adalah jadi seorang penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan kelima, manajer. Selama ini, posisi kontrol yang mana yang sering dilakukan Bapak Ibu? Selama ini, posisi kontrol yang mana yang sering dilakukan Bapak Ibu? Kamu ini terlambat tok. Kamu ini gitu. Penghukum ya Bapak Ibu nggih. Bolak-balik ae Munir. Ya, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, membuat orang bersalah, menceramai. Seharusnya Hari kamu yang rajin, Ibu kecewa sekali. Jadi Hari merasa bersalah, ya. Kemudian menjadi teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya menjadi teman. Menjadi teman ini juga tidak baik. Nanti murid akan biasanya ngelunjak istilahnya ya, kurang menghormati gurunya, nggih. Ngelama, nggih. Kemudian pemantau. Pemantau ini suka menghitung dan mengukur. Misalnya kamu sering terlambat, Ibu loh sering lihat di kaca. Biasanya seorang pemantau ini mencari bukti untuk menghukum siswa. Nah, Bapak Ibu, ini posisi yang seharusnya kita lakukan, yaitu sebagai manajer, nggih, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, apa yang kita yakini? Sampean sekarang sepatunya salah, seharusnya hitam kok putih gitu. Balik lagi tadi seperti yang sudah dipaparkan Pak Iwan adalah keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Peraturannya sudah seperti ini gitu. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Itu contohnya. Lanjut Pak Iwan. Lah, Bapak Ibu, monggo kita isi pernyataannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti tipe kontrol apa ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol. Posisi kontrol yang mana? Saya kecewa sekali dengan kamu, merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum atau pemantau? Pemantau. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau atau penghukum? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau atau teman? Teman. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir. Nanti coba slide-nya terus Pak Iwan. Nah, ini. Nggih. Saya kecewa sekali dengan kamu, membuat orang merasa bersalah. Aku mengecewakan Bu Guru. Kamu tidak pernah benar melakukannya, penghukum, apalagi dengan menunjuk jari. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Teman, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Manajer ini yang seharusnya kita laksanakan sebagai seorang guru. Lanjut Pak Iwan. Ini yang terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah jalan keluar ya, solusi untuk menyelesaikan suatu masalah. Kadang kita dengan murid itu ada masalah, wis pokoknya kamu ini seperti ini ya. Seharusnya itu ada 3 tahapan Bapak Ibu yang akan membuat murid itu sadar bahwa tadi saya melakukan kesalahan. Ini juga akan ada jalan keluarnya, mencari jalan keluar dengan segitiga restitusi. Ada 3 tahapan Bapak Ibu. 1, menstabilkan identitas.
menstabilkan identitas ini, contohnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Misalnya ada murid yang terlambat, kemudian kita bertanya, "Nak, kenapa terlambat?" "Saya bangun kesiangan, Bu." "Baiklah, setiap orang pernah terlambat, Ibu juga pernah terlambat." Kemudian, "Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini," misalnya gitu, menstabilkan identitas, kemudian mencari solusi. Bagaimana kamu bisa tidak terlambat lagi? Kemudian nanti siswa akan mencari jawabannya, "Oh iya ya, aku tidak tidur terlalu malam, aku tidak bergadang di warung kopi," misalnya, agar bangun saya lebih pagi. Kemudian validasi tindakan yang salah. Contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Misalnya, ada seorang siswa yang terlambat, gurunya bertanya, "Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu." Kemudian muridnya menjawab, "Iya Bu, saya bergadang di warung kopi sampai malam," misalnya. Kemudian keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Yang ketiga ini, Nak, menanyakan keyakinan kelas. Sebelumnya tadi kan sudah disampaikan ya oleh Pak Iwan, bahwa seharusnya ada keyakinan kelas agar anak-anak itu bisa mencari solusi atas kesalahannya. Misalnya di dalam kelas itu disepakati datang tepat waktu. Tadi Bu Gusnul bilang seperti itu, datang tepat waktu biar anak-anak tidak terlambat. Keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Nanti anak-anak akan menjawab sendiri. "Oh iya Bu, ada di situ keyakinan kelas tertulis bahwa datang harus tepat waktu." Anak-anak akan mencari solusi sendiri dan akan sadar dari dirinya sendiri, bukan kesadaran dari orang lain. Ya, Pak Iwan. Menstabilkan identitas dari ini. Contohnya guru berkata, "Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah." Ya, Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Tidak tertarik, siapa yang salah? Munir, eyel-eyelan. "Munir Bu salah, Bu, Toto Bu salah." Tidak ada yang eyel-eyelan. Tetapi guru akan bilang, Bapak Ibu lebih tertarik menyelesaikan masalah, bukan mencari masalah. Lanjut Pak Iwan. Validasi tindakan. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Itu contoh kalimat-kalimatnya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Itu contoh kalimat-kalimat validasi tindakan yang salah. Lanjut Pak Iwan. Terakhir adalah menanyakan keyakinan. Contohnya, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Dia akan mikir murid itu. Masa kok saya ingin jadi anak yang tidak baik, kan tidak mungkin ya. Pasti dia akan mikir, saya ingin jadi anak yang baik, saya ingin jadi anak yang mempunyai cita-cita yang tinggi. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa gitu? Lanjut Pak Iwan. Ya, mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan? Mboten nggih. Nggih, terima kasih Bapak Ibu. Saya akan berpantun nggih sebentar untuk menutupnya. Buah pepaya, buah mangga. Cakep. Bila dikupas manis rasanya. Cakep. Jika makan duduklah di kursi. Atas partisipasinya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.